Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini saya bisa hadir di masjid apa nama Nur Huda. Lupa kan, kalau ada lupa. Masjid Nur Huda, Ulu Belimbing 2. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum mengaji, saya ada menyampaikan sesuatu. Saya sekarang setiap hari berceramah. Setiap subuh, Bapak yang punya handphone Android, Now HP, ikuti ceramah saya setiap subuh jam 5.45. Live streaming namanya. Akwati live streaming dulu ya, nanti nanti ya. Siaran langsung, ya. Baru saya mulai 4 hari ini, Bu. Hari pertama 3 yang nonton mengikuti nono kajian lo. Hari kedua 5. Hari ketiga 1.500. Hari subuh cakap 1.800 dulu. Di banyak tiba-tiba yang berminat kemarin. Dialog Bapak Ibu sekalian, yang membuat saya gembira adalah dia selalu mendoakan saya. Sehat selalu ya, sehat selalu ya, dari Malaysia, dari Jakarta, Bandung, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Barat. Petanya Wak, hanya satu ya. Saya sambil ceramah jawab pertanyaan orang tuh. Jadi kalau ada ama-ama, nana ama-ama sudah pandai cari-cari orang kan, pinjam jawabin. Apa-apa yang punya ikuti. Termasuk malam ini kita masukkan di YouTube ini. Ceramah Bapak lengkap. Tapi nana lolo dan tengok enggak. Ya. Malam kah? Nanti saya mau judulnya tuh. Ceramah di Masjid Pulau Belimbing 2. Nah, nampak ya tuh. Yang membuat saya bahagia adalah saya didoakan oleh 1.820 orang. Apa nak jelek sehat selalu ya. Mudah-mudahan Buya sehat selalu, banyak umur, murah rezeki. Semuanya mengomentari. Jadi berarti elok cendol aku percaya cendol kan. Kalau Ustaz Somad tuh 5.000 KT loh. Kalau Ustaz Somad tuh kita mungkin juga bisa menyampai sekian ribu nanti tuh. Karena lah kewalahan dulu dia menjawab pertanyaan dulu banyak. Ya, banyak pertanyaan. Nanya satu ya. Anak saya suka kepada istri orang Buya katanya. Ini banyak kena itu bini-ibu ya. Seperti nama perselingkuhan. Bini orang ancam apa deh. Bininya tadi apa? Banyak faktor. Kadang produksi kalau ada peduli lagi dia lah. Maka ibu jangan sampai sia-sianya ayah nangkok. Iya. Minta ambil kopi ya turunnya udah rapi.
Untuk pay saya kan. Ya. Di siapa nak mengikuti kajian saya itu buka channelnya Buya Kami. Nama Buya Kami ya. Buya Kami official. Baik YouTube. Tapi yang live itu streaming namanya di TikTok, bukan di YouTube, di TikTok. Ya, ini. Itu sekedar pengumuman pemberitahuan. Ceramahnya setiap subuh jam 5.45 lah balik waktu masjid. Ceramahnya di rumah saja. Sebab kalau di rumah pakai wifi. Kalau pakai wifi itu bisa kita buat apa tadi ya? Labnya. Ini banyak aku di rumah. Kalau lab sim dulu pokoknya di rumah gue. Ya, baik. Kajian malam ko ambil surah An-Nisa ayat 36. Judulnya apa? Berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia. Judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah. Sembahlah Allah. Jangan kalian serikatkan dia dengan yang lain. Jadi berdoa Allah Ta'ala roh. Cina ugang juga. Ugang kan lah mau dibuang lah. Buang mau dibuang lah. Nah kan? Nah Allah Ta'ala juga tidak. Jangan diduakan. Menduakan Allah Ta'ala itu namanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Beribadahlah kepada Allah. Ya. Ibadah itu ada dua. Ada yang mahdoh, ada ghairu mahdoh. Kalau yang mahdoh, yang pokok-pokok itu sudah ada aturannya. Salat, puasa, zakat, haji, itu namanya ibadah pokok, mahdoh namanya. Ada ghairu mahdoh. Amak pernah mengaji kok termasuk ibadah kok. Apa pernah mengaji kok ibadah apa? Ibadah. Apa pemotong ibadah? Saya bertanya lah. Saya lah. Amak petanak nasi ibadah. Kalau disandarkan kepada Allah, itu syaratnya. Sengaja aku motong untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya karena Allah nyati awak ibadah. Tapi masuk batu ke dalam. Kalau masuk batu ke dalam, abi ibadah. Ibadah. Right? Amat tidak tujuan. Sengaja aku bertanah untuk ayah nangkok. Dan anak-anak saya supaya taat dia beribadah karena Allah ibadah. Jangan ngomel. Kalau ngomel abi ibadah. Piti ketek bedanya banyak di situ nya. Itu abi ibadah. Kalau ngomel terus habis ibadahnya. Jadi segala kegiatan aku bernilai ibadah saudara. Cuma kasobid Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Menggali itu ibadah yo. Mengasuh anak ibadah yo. Sandarkan kepada Allah. Apabila kita sandarkan kepada Allah, itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau tidak sandarkan kepada Allah, tidak bernilai ibadah. Dah, maka ibadah lawak. Ada namanya ibadah wajib. Ada dalam agama itu kan. Ada wajib. Ada sunat. Boleh? Ada makruh. Ada
mubah, ada haram. Kalau wajib, kalau awak kajang berpahala. Kalau awak tinggal berdosa. Itu namanya wajib. Sunat, kalau awak kajang berpahala. Kalau awak tinggal tidak berdosa. Makruh. Apa makruh? Makruh. Apa? Lebih baik ditinggalkan. Kalau dikojong juga tak ada seorang. Ya. Contoh. Apa contoh? Banyak contoh ke makan jauh yang ni apa? Kalau nak bau jauh yang apa aja? Jadi mundur nak. Iya. Ada namanya haram. Nah, kalau awak kojong berdosa. Contohnya makan babi. Tuh, jadi berkojong berdosa. Tidak berkojong tidak berpahala. Yang kelima mubah. Nah, boleh dikerjakan. Kuliah. Jadi ikuti perkara ibadah. Jadi si ibadah itu banyak orang yang lupa. Syarat diterimanya ibadah kita paling kurang 3 macam. 1, ikhlas karena Allah. Apa pertama? Ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dia tidak diperintah kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas awak mengojong ibadah apa Pak? Sonang deh. Tak cenderung dalam sangkau. Kalau gurung dalam sangkau kenapa mengelobang-elobang aja. Tapi sahaja tak ikhlas dah. Sogan diurang, sogan di menantu, sogan di mintu. Tiba di dalam tu gelesa. Tu tak ikhlas tu. Syarat yang kedua, ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu. Tak? Kamu buat-buat je lah. Contoh, ada orang bertanya kepada saya, Pak. Pak, ya sendo ya subuh dan jamak zuhur kali. Sudah ada saya subuh beko nak saya zuhur jole. Berjamak zuhur kali. Tidak boleh. Subuh itu sendiri dia. Tidak boleh digabung-gabungkan. Ada juga menjamak ke Bengkinang aja. Tak masuk kalau ke Bengkinang dulu roti sebalik tu Bengkinang aja. Itu apa contoh ilmu. Makanya awak kau beribadah tak boleh dibuat-buat dapat. Jadi makanya dia buat live streaming tu. Mana nak bertanya lah. Saya tidak akan membatasi. Siapa jemaah yang bertanya akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Cuma ada yang bertanya ketika live subuh tadi. Cita-cita masalah habit itu apa ya? Ini orang dari apa tadi? Orang bisa tongkol masalah habit itu ni apa kan? Keturunan Nabi, cucu Nabi, keturunan Nabi nya tu. Kalau masalah itu kan jangan jawab dulu gitu. Ini banyak polemik kok nanti terjadi kok kan. Kok menjawab masalah timbul masalah jadi. Menjawab masalah timbul masalah. Ini kan ditanya dulu dan sesuai jo ibadah awak dulu lah. Jadi saya siap menerima pertanyaan seluruh jamaah. Dia dapat dan mau jawab. Tak dapat dan mau ditunda. Tidaklah seluruh urusan apa kalau nanti dah awak kan banyak kan ragu awak. Apalagi kalau masalah hukum, saya kalau ragu nak mau saya mengapakan wudu. Kalau nak jawab status hukum dah, nak nama lah.
Contoh masalah apa? Masalah harta faraid. Nah, itu kalau kau juru masalah hukum kau ya, hati-hati betul bisa saya memberi fatwa. Syarat yang ketiga adalah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti Nabi, Pak. Lalu berbuira, lebu Nabi itu enggak mengikuti Nabi atau para sahabat, para tabi'in, para ulama. Jadi buira ulama awaknya lainlah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Nama mak berbuira. Semuanya ada dasar. Ya. Jadi yang pertama ibadah kepada Allah, jangan serikatkan dia. Selama dah nak cincin gua ni ya moga lakiran. Nah kan nero. Ni ayat saya dikasih cincin. Cincin ini dikasih orang di Madinah. Orang Madinah yang ngasih. Ya, dikasihnya cincin. Jadi kalau mau kau memanjat dulu dong apa boleh kau gile. Madinah tu lembut-lembut orangnya. Di sampai kini lampu yang ke Madinah apa? Tak ada apa. Tak ada di Mekah kau gile. Yang percaya oleh percaya ke cincin mendatangkan manfaat. Percaya ke burung ketitiran selama menawa burung ketitiran kamu gak toki. Syirik. Kan? Jadi beribadah kepada Allah dengan menjauhi segala menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini 10 kok, Pak. Tak cukup 10 sampai dapur kan? 10 Pak. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. La sudah ibadah kepada Ta'ala. Apa yang kau boleh berbuat baik kepada ayah dan ibu. Di kepada siapa yang berbuat baik kepada Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Tiga ibu, satu ayah. Lah. 3 ibu, 1 ayah. Ya, jadi dulu. Saya dikasih kiriman oleh anak dan yang tu ini petugas di Sulawesi, di Kalimantan. Kian seketek dia mak. Saya kasih sama ibunya. Ibumu, bapakmu. Lagi tinggal lah ya. Ibumu, bapakmu. Lagi tinggal lah, tahu tak? Ibumu, bapakmu. Banyak orang gini nak membunuh ayam, mak ni rak. Apa yang dimaksud dengan wabil walidaini ihsana tu? Menolong orang tua dengan nilai lebih. Ya, mak. Jangan kau bawa jole, jangan motong jole, jangan keladang jole. Piti belanja amak 10 juta seminggu. Oh, wah. Oh, iya. 10 juta seminggu. Cukup ya, mak? Bong ya, Pak, dari turun dah. 10 juta seminggu. Jangan malah keladang jole. Kau jole ke masa haji tu suruh mengaji jemaah tu kau jual mak dah. Jadi itu sedio ya, Mak. Iya ya. Sedio jadi itu. Tapi kadang-kadang tak basur. Lalu bini minta piti juga mak dah. Lalu bini piti belanja minta gaya dah.
Kalau bini so itu jangan sampai itu nak. Jangan sampai bini minta binti ke ayah lah. Jangan nolong ayah lah. Jadi nak bahagia di awak, bahagiakan orang tua awak. Itu kunci tu. Nak bahagia di awak, bahagiakan orang tua awak. Di bawah boleh yang pelawan ke ayah mak nak. Lai. Jadi ni kau nak muah. Nak selamat ibu orang nak kalau awak melawan ke ayah, melawan ke amak. Ndo selamat ibu itu. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu terletak kepada ridha kedua orang tua. Suhtullah wa suhtul walidain. Murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Yang pertama beribadah kepada Allah, dan kedua berbuat baik kepada orang tua. Ibu-ibu khusus, kalau sudah punya suami, nomor 1 suami, gitu ya. Nomor 2 baru orang tua. Itu produksi pak. Kalau awak laki-laki tidak ada, setelah Allah dan Rasul, ayah kita lagi, ayah dan ibu kita. Apa nama Pak Citoran dulu lagi kan? Seorang ibu minta uang, minta piti ke anak. Ya, ben piti ke uang 20.000 ya. Amali ubek sedia bah, padahal kau suka sakit je dalam dalamnya kata. Men saubut ke bini dulu ya mak. Boleh dia bini tu lembek dia mak piti. La ilaha illallah. Buat tidak nongol dia rumah. Piti 20.000 tu na pelo ke bini dulu mengadu dulu. Dia sampai kan tu laki tu lah. Dan petawung bono. Amak kena tawung dulu. Ya. Awak lelaki kok serogo dia bawa telapak kaki amak awak. Kalau berusi itu serogo dia bawa telapak kaki suami. Kau jangan melawan ke laki. Siapa yang pelawan ke laki temu langsung noko tu. Di pelindung mana yang pelawan kan orang kan? Lah, jangan melawan. Jangan banyak masalah jo yang nangkok. Buat aja. Itu kita beli. Namanya banyak lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dah? Itu dia ngaji kok. Aduh, nak bertanya. Lanjut ya. Nah, pertama beribadah kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada ibu bapa, yang ketiga wabizil kurba, babu elok ke sana. Oke orang elok sana tolong kan. Ada orang boleh curba. Ada orang minta sedekah sana kaya. Malu dia tu. Nampak sok mama awak ada pegang kopiah. Kesawung lah kabu. Buka ke kampung mati pantoro kali. Balik ke sawung balik merok. Balik ke sawung baju koko kali balik apuannya ke mama lo. Mama. Jadi tu dia. Jadi wabizil kurba apa artinya apa kaum kerabat. Baik sebelah lelaki bawa sebelah pedusi. Mama, adik badio, apa sapu di sapur di pemilih waktu. Kakak yang paling tua apa sapu ke mak? Hah? Kakak lentu sekali sapu sih kau mak? Bawa. Ketua. Ketua. Wadah anak nentonga dan mak bonga anak dan onga ya. Onga jongah tu tidak sama tu dah. Kalau orang pasir Pengerayan ujung batu ongah tu ah. Ongah punya tu ni ongahnya tu abang. Ayah abang tadi tu ni ayah abang tu ayah awang tadi tu. Nah itu ya.
Itu beda bahasanya. Jadi bade adio. Saya pernah cerita dulu kan, ada sekelompok orang adik-beradik pergi jalan-jalan dia. Kebetulan lah banyak yang mendapik dan kayu-kayu pula. Wirid awaknya, mana awak wirid? Tur ke Sumbar kan? Wirid ke Sumbar 3 hari. Siapa nanggung motor dan jenis orang. Nanggung hotel dan tukang makan jenis orang pula. Ada tukang makan ini Pak. Ada hotel, ada tukang kojo. Masak anak lo di tepi pantai lo. Boleh kompor gas lo ha, masak pantai lo. Gue boleh apa lo? Kompak mereka. Boleh itu juga. Ya. Boleh. Kamu nantu suha. Siapa nanggung kabau dan nanggung ayam dan nanggung organ kabus dan tukang apa? Bagian mali sarbet. Sarbet kan tinggi-tinggi Pak. Pokok ada. Jadi itu dia. Iko bade aji ndak belok. Aduh boleh jadi tu. Sebanyak-banyak amat. Tu bab, kau mamal ke gaji kau ha. Bade aji ndak belok lah. Ya. Maka wasiat amat dan dulu Pak. Tikonya ke meninggal. Yang adik maksud moyong dan pelenya. Tu lah doket-doket tu. Lah sejam lenyo tolong cakap tak boleh. Dan pelenya. Ibu buyung, kalau buyung lu mak panggilan kesayangan tu. Buyung tu. Yang adik maksud mana? Dan pele. Jangan sudah lonjong yang adik maksud. Jadi amanah yang tahu. Ya. Jadi bade adik kok akur. Jangan sampai awak kok bantah yo dia. Mama. Kau kemanakan? Peduli lo kemanakan lo? Motong lagi senayana datang mama aja boleh. Assalamualaikum. Rumah si anu ini. Nah rumah ada mama. Boleh belanja kalian soal rasanya. Setiap cendol dah winyo kalau kuan. Itu 1 juta tu kalian. Le basurnya. Le dah. Nak kan le kan? Le. Jadi itu mama tu. Nengok mama cendek dulu. Kemanakan kok? Tiba hari bayu bulan bayu datang ke mama dulu le. Mampu dulang 1. Lamang sari kayu. Nah itu. Cendek tu dulu. Ini kasih dah seorang. Susah lah seorang. Setiap mengaji kau senangnya mama ngaji tu bayar. Iya nya. Nah tu dia. Kau boleh elok lah ke sana, mau perlu di sana. Leo berzaki kan, berzakat. Sana tak tiang dulu, kau orang dulu. Berzakat bersedekah, sana dulu. Apalagi sana kau spesikin pula. Orang nanya sama saya, boleh berzakat ke adik awaknya bu ya? Nyusikin adik kau, iya, bas kasih dia. Ya, nanti lo boleh berzakat tu, saya berzakat kepada istri saya. Orang yang dalam tanggungan saya, boleh tak kekenyang orang? Entah terzakat ke bini dia, samun tak lunya. Ya, ada pertanyaan? Ya silakan. Enggak. Iya juga satu keluarga loh. Satu bagian itu, secip EU loh. Ke abang buka bang, tidak usah lah. Nyibini dulu awak menjauhkan. Awak menjauhkan, awak aku kepada lah. Jadi kita dalam apa ini
gaji laki untuk laki, itu laki salah. Gaji laki untuk bini, gaji bini untuk bini yo. Iya mak, lo lihat, gaji laki untuk bini, gaji bini untuk bini yo. Tapi jenjong sodo, sudah itu dicontoh untuk dia aku ya. Jenjong sodo pak, tinggal lo tahu pak. Bagaimana kalau suami saya itu tidak kerja deh pak? Itu masalahnya. Kalau tidak apa kerja deh. Kalau dek keadaan awak sakit jadi tutup je deh. Kalau laki dia sakit jadi tutup hanya etong je deh. Ketika sana udah gerak kena turah. Ketika sakit temo je lah kenyataan yang sakit dulu. Ketika tiba sakit ya, oh lah ada tanggung kalau dulu. Mampu ada je dulu. Dah. Jadi di sana dipedulikan. Lanjut ya. Pertama kepada Allah, kedua kepada ibu bapa, ketiga kepada dunia sana, nan kompe wal yatama. Babu elok ke anak yatim. Suami kan selalu yang apa mbak? Membinasi anak yatim di minggu. Masa di awal setiap sekali setahun mbak. Pembagian anak yatim loh. Iya ya. Nurul Islam tempe dan tinggal itu sekali 2 bulan. Sekali 2 bulan babai 5.000 seorang. 5.000 seorang. Tiba hari raya bedung babai yo 2 juta sana sampai 3 juta lah seorang. Di kampung nanti tuh banyak tuh. Setahun sekali bayi deh 5 juta seorang. Ini beli 5 beli aja 75 juta. Lain pula tetangga sekolah mati loh ya. Sian itu hanya mati ya. Hanya begitu. Wah ya. Boleh itu loh. Inang lah jangan mati dah. Yang berikutnya wal masakin. Babu elok ke orang miskin. Kami ke miskin rumah ya. Alah babas. Alah. Apinya nang masuk apa ya? Masuk apa nama? Iqamahnya ya. Jadi yang dikatakan miskin kebutuhan minimalnya 1 jutanya. Dapat duitnya miskin pak. Tapi kalau dia bawa orang miskin fakir, dah leceh orang, atau fakir. Ya. Jadi tolong orang miskin mah. Apa cara menolong lah. Kebetulan buat tolong. Saya diundang orang di kuliah subuh di Al-Abrar, Sungai Betong. Situ dia dan salut dengan semua tuh pak. Ya, salut saya dengan dia, dengan mereka. Subuh kuliah subuh doang mengumpul bawi mak. Dapatlah penggani sekali kuliah subuh. Lah penggani 10 kilo. Baben kali ka miskin kali. Minggu ko 8 orang. Minggu suo sekian orang pula. Kan berjasa macam itu dulu. Taban tu orang miskin. Maka kamu kau itu. Oh baca je ayat itu wi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Iya mah nabang pisang tetangga kau miskin pula atau bang kesetandan lu baik kesetandan lu kinyu tinggal tandan dia awak ikan dah nananca-anca apa buka pasau ni mami mana napo kacik-kacik apa nomor pak cici-cici nomor itu awak
Untuk awak sendiri, untuk awak serogo, buat babel yang paling buruk. Yang berikutnya lagi, wal jari zil qurba, babuek bayu kepada tetangga. Tetangga apa? Wal jari zil qurba, wal jaril junub, tetangga dokek dan tetangga jauh. Apa beda tetangga dokek tetangga jauh ya? Kalau tetangga dokek, maksudnya kata tafsir Ibnu Katsir, ini sana nyawa, pemilih awak, dokek rumah nyawa, tu apa nama orang? Tetangga dokek. Tapi tidak sana awak lah, tapi dokek rumah awak tetangga jauh. Jadi tetangga dokek tetangga jauh, tetangga rumah jauh, kau sih lo. Ini tetangga dah punya mak. Sampai puluh ke depan, sampai puluh ke belakang, puluh ke kanan, sampai puluh ke kiri. Tetangga tu doa kau pelindung kau. Iya kan? Atuh. Di tangga dokek, tangga jauh itu arti sana je nak sana. Kenapa gue elok ke tetangga tu ya? Kalau sakit tetangga tu jom. Tapi menyong tetangga yang sakit tu jen polos. Apa dah celek kau kuwi kau di? Hah? Ala pucik kau mah? Ni yo puciknya lah sakit kan? Ya siapa itu? Ah, lah badayu kau dah apa? Tu sehat kau kale? Tu rumah, kau ndak polos. Dulu hancak badan kau hati kau tulang aja kau le. Kau nak lama kau le nya. Tambah pun tu. Apa ni sakit pak ni. Iko yang tetap sebongkak si koyong. Mandiang sana tu betul saya ikut dia pak dia. Nanya ten siapa dengan dia. Lah? Ini siapa lah? Apa sahaja? Ini apa sahaja? Jadi kalau sakit ya mau. Kemudian pergi ke rumah tetangga jangan terlalu lama kata Rasulullah. Jangan lama. Banyak sahabu tidak boleh sahabu juga. Kemudian pergi ke rumah tetangga itu jangan banyak tanya. Apalagi masalah pribadi. Encak empat hari sopa kali gede. Bapak wali gede. Konten kau tak kredit. Bapak DP. Bapak nak dapat bayi. Bapak tinggal le. Oh bila kau PK pertanyaan. Kau tanya melapor. Semua kalian yang menantu kalian kau. Iya. Nyotok lanjutnya. Hah? Apa lu nak tanya lu usah belanja menantu yang tanya melapor ada satu belanjanya ni. Encak pun dah pandai menyembunyiin itu ni kau rudi. Lale. Itu ni kau roha. Percuma menawu menantu. Nyinyo. Jangan hancur. Lesi kau. Iyo kau iyo. La ilaha illallah kau. Orang cakap macam itu pula kau orang soleh. Tu dia. Ini cerita belakang kau orang. Tanya. Dah jangan banyak tanya. Jadi banyak terkaji mak masalah apa kau? Wal jari zil qurba wal jari. Kalau inya tetangga awak cakap sakit, kalau tetangga awak cakap napik berita gembira, ucapkan kegembiraan. Contoh, dapat menantu kau sanu namo. Alhamdulillah saja. Sianu itu menantu kau. La ilaha illallah. Apa dek kau nak menyabui? Tu mau jawab nomor. Kau boleh terbalik. Model LA tak boleh. Ini juncai orang. Lah, antoy lah. Lah bompe anak Rudi. Kebek kau. Bangga lah kau le. Ni payah nonton kami ke laki kau pak tu ini tak lu ini.
Nyol ini lah. Betul ya? Jadi kalau ada orang cerita kan, ucapkan je lah, alhamdulillah, mudah-mudahan bahagia rumah tangga. Jadi ucap lah. Elok nak muru, riuk nak muru tetangga. Yang pertama beribadah kepada Allah, kedua berbuat baik kepada ibu bapa, yang ketiga berbuat baik kepada sanak, yang ketiga apa tadi? Yang keempat anak yatim, yang kelima orang miskin, yang keenam tetangga dah, okey, atau tetangga jauh. Latihan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami jemaah Masjid di Pulau Belimbing 2 ini ya Allah bermunajat kepadamu. Sehatkan kami semua ya Allah. Ada jemaah kami ini sakit, sembuhkan ya Allah. Mudahkan rezeki jemaah kami ini semuanya ya Allah. Kabulkan segala hajatnya ya Allah. Jauhkan mereka daripada malapetaka dunia dan malapetaka akhirat ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma sallim ala ahlina, Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.